2, 1. Putra, silakan semuanya berdiri. Stand up putra. Relax. Simpan apapun di tangannya. Oke. Putra, balik kanan, gerak. Enough. Sekarang giliran putri. 3, 2. Stand up please ke layar. Dalam hitungan 3, 2, mulai. Balik kanan putri, mulai. Semuanya, my people. 3, 2, 1. Silakan duduk kembali. Duduk dalam posisi langsung menghadap ke area depan. 3, 2, mulai. Ambil alat tulisnya. Antum lihat tulisan yang muncul di layar sana. Antum akan diminta untuk memilih satu di antara dua kata ini. Wahai generasi kepemimpinan tahun ini, antum diminta untuk memilih bergerak atau tertinggal. Maka semua santri yang hadir hari ini akan menjawab apa? Bergerak atau tertinggal. Maka seluruh santri hari ini akan menjawab apa? Antum belum fokus. Nah, fokus kembali up your vocal. Kelas 5 tahun ini, ketika Darul Ulum Lido meminta antum untuk memilih bergerak atau tertinggal, maka generasi tahun ini akan memilih apa? Antum yakin dengan bergerak karena Allah menciptakan alam ini bergerak, tidak ada yang stuck mati. Antum melihat deh tayangan ini. Antum akan mengatakan, Pak Happy anak suka banget dengan tayangan ini. Kenapa? Karena tayangan ini moving, bergerak, tidak ada yang stuck mati. Seperti Allah menggerakkan antum dari masa ke masa sampai kelas 5 tahun ini. Antum melihat alam ini indah banget. Antum pengen seakan-akan duduk di tempat ini dan antum mengatakan, ya Allah terima kasih, pemandangan ini sangat indah kau ciptakan. Seperti Allah menggerakkan antum dari masa ke masa. Bukankah antum menyadari antum gak mau tertinggal karena antum harus bergerak? Darul Ulum Lido, dia terus move, bergerak dari masa ke masa. Sama seperti antum. Semua tak bisa mengelak, suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Kelas 5 tahun ini harus better, lebih baik daripada kelas 5 yang tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Karena hari ini perubahan sudah terjadi. Kelas 5 2022 pastinya bukan seperti kelas 5 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar yang satu ini. Apa ini? Antum fokus deh di 1 jam terakhir. Allah menggerakkan alam ini cepat. Semua manusia hari itu kiblatnya ke Yahoo. Tapi dikarenakan Yahoo ini tak bisa moving, tak bisa bergerak, tak bisa berinovasi, lama-lama punah dan tertinggal. Akhirnya hari ini 2022 raksasa dunia internet bukan dengan Yahoo lagi, sudah dikuasai oleh apa? 10 tahun yang lalu Anda melihat orang pegang handphone, ketika ditekan tombol powernya muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Itu handphone zaman jahiliyah. Tak tahu dia kemana sekarang. Masih ada, tapi harumnya gak seharum 10 tahun yang lalu. Karena apa? Tak bisa berinovasi, akhirnya punah dan tertinggal dengan handphone terbaru hari ini. Bukankah ini handphone yang Anda maksud?
Ini handphone zaman Abu Jahal. Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Handphone hari ini, Masya Allah. Maksudnya apa Pak Happy? Dia punya leadership gak? Punya Kak. Dari mulai top struktural, leader-leadernya, marketing-marketingnya, dia menjaga kepemimpinannya agar tetap on fire. Tapi mungkin dengan Nokia hari itu tak tahu dia kemana sekarang bentuknya. Zaman sudah berubah. Kalau gaya kepemimpinan antum, kepengurusan antum sama dengan 10 tahun yang lalu, siap-siap kau tertinggal dari alam Darul Ulum Ridho ini. Buat good history, sejarah terbaik dari kepengurusan antum. Karena apa? Dulu 30 tahun yang lalu, waktu anak masih SD, jadi ketua kelas, senengnya minta ampun. Walaupun pulang dari sekolah, kostum anak harus berubah kayak gini. Siapa yang pernah cowok yang pakai kostum kayak gini angkat tangan dulu sebelum masuk ke Darul Ulum? Pasti semuanya merasakan, iya Pak Happy, ya Allah kalau saya lihat kostum ini saya bernostalgia waktu saya masih SD. Hari ini apa mau anak-anak TK, SD di luar sana yang sekarang jadi 2022 mereka kostum kayak gini, mereka nggak mau. Kepengurusan mereka hari ini dengan kostum yang pastinya sangat berbeda. Maksudnya apa Pak Happy? Sip nah, perubahan ini tidak akan pernah berhenti. Meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah, zaman ini sudah berubah. 3 kata sama-sama, zaman sudah berubah. Apa? Zaman sudah berubah. Kalau antum gak berubah, maka teguran Allah akan lebih keras kepada kita. Saya ulangi nak, kenapa hari diadakan acara Smart Leadership untuk calon pengurus? Biar kita berubah. Andaikan tahun kemarin kelas 5 speednya itu 20 km per jam, maka hari ini antum harus 80 km per jam. Andaikan 2 tahun yang lalu kelas 5-nya kepengurusannya 80 km per jam, maka antum harus 120 km per jam. Pak Happy, 4 tahun yang lalu itu kepengurusannya 120 km per jam, maka antum tahun ini harus 180 km per jam. Kalau perlu gerak antum gak kelihatan, cepat loh. Sok buktikan hari ini. Saatnya kita berubah anak-anakku, saatnya kita hijrah. Karena generasi kepemimpinan hari ini harus menghijrahkan diri yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Pola pikirnya biasa-biasa. Itu 3 jam yang lalu. Keluar dari aula ini, ya Allah, saya harus menjadi orang yang spektakuler, luar biasa. Kita buktikan hari ini ya. Antum lihat ke layar di 3 menit terakhir. Sebentar aja sebelum segmen tanya jawab. Ustaz, ada segmen tanya jawab nanti ya dengan moderator atau MC ya? Oke. Sebentar aja. Antum lihat. Simpan dulu tulisan antum sebentar aja. Gak ada yang dicatat hari ini di segmen ini. Yang Anda minta adalah your auditor and your visual. Apa buktinya kalau Allah menggerakkan antum? The power of harokah. Nih, awalnya otak kita direview dalam waktu 3 menit. Di menit terakhir sebelum segmen antum tanya jawab dengan kami adalah kita kadang tidak sadar kalau jiwa leadership itu pernah tumbuh dalam cerita manusia, cerita santri kelas 5. Kita nggak sadar kalau antum dulu sebelum masuk ke Darul Ulum Ridho pernah belajar kepemimpinan, pernah belajar leadership ketika antum duduk di bangku TK hari ini. Kita nggak sadar sebelum antum jadi anak kelas 5, seragam merah putih yang antum pakai beberapa tahun yang lalu hari itu, dan antum belajar jiwa leadership hari ini, jadi pengurus untuk kelasnya. Pernahkah antum ingat ketika sang ibu pagi-pagi menyiapkan sarapan merah putihnya hari itu kepada antum?
sambil mengatakan, "Sayang, ayo kamu sekolah." Tatapan ibu hari itu penuh dengan jiwa kepemimpinan, sambil mengatakan, "Kamu harus pintar ya nak ya. Ini bajunya, ini tasnya, dan ini bekalnya." Ibu mengajarkan jiwa kepemimpinan untuk sang anak. Ada di antara antum ketika SD 6 tahun sudah selesai, antum tidak seperti mereka, kostumnya seperti anak SMP di luar sana. Sama seperti antum hari ini. Andaikan anak-anak kelas 11 yang hari ini cemburu sama antum pengen belajar leadership, kostum mereka bangga dengan kostumnya, tapi berbeda dengan kostum antum hari ini. Mereka ada OSIS, bangga dengan kepengurusan OSISnya. Tapi hari ini ketika anak menceritakan itu semua kelas 5, dia teriak mengatakan kepada anak, "Ustadz, afwan Ustadz, qad madat tilkal ayyam." Hari-hari itu sudah lewat Pak Happy. Itu udah ada tanggalkan semua seragam sekolahku. Karena hari ini anak udah masuk ke pesantren ini Pak Happy. 5 tahun yang lalu Pak Chandra, 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, antum masih ingat di gerbang Lido, di gerbang Darul Ulum saat kau santri baru hari itu, dan tak terpikir antum akan bertahan sampai kelas 5 hari ini. Antum masih ingat di gerbang Darul Ulum Lido, pagikah itu, siangkah itu, atau malam? Antum di antara orang tua antum yang pernah memeluk antum ketika antum masih menggunakan seragam merah putih. Dan saat itu antum diantarkan oleh orang tua antum masuk ke gerbang Darul Ulum Lido dalam keadaan antum tak tahu apa-apa. Antum belum punya kawan sebanyak kawanmu hari ini kawan. Dan saat itu antum masuk mengenal Darul Ulum Lido secara perlahan, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Antum pernah gak betah telepon orang tua antum gak? "Bu, saya gak betah di pondok ini." Apa yang dikatakan dengan jiwa kepemimpinan sang ayah ibu? Dia mengatakan, "Nah, bertahan di pondok ini sampai kau kelas 5 hari ini." Bukankah itu impian antum ketika tahun yang lalu mungkin antum lagi lalu lalang di area aula ini? Di dalamnya ada anak kelas 5 yang sekarang kelas 6. Antum teriak, "Ya Allah, mudah-mudahan aku tahun depan jadi pengurus sama seperti mereka." Dan sekarang Allah mendengar doa itu. Ketika momen ini akan selesai, ini akan jadi cerita kalau antum pernah di alam pondok ini. Jadi kelas 5 seperti anak menceritakan kepada antum kalau 20 tahun yang lalu anak pernah duduk seperti anda. Dan bendera pondok ini akan antum bawa kemanapun antum pergi. Katakan kepada seluruh umat di jagat raya ini, saya pernah terlahir dari alam Darul Ulum Lido. Berawal dari kepengurusan yang kau banggakan. Antum pernahkah berpikir tahun depan antum jadi kakak kelas 6? Berikutnya impian antum apa? Pak Happy, saya ngebayangin nanti suatu saat saya di wisuda Pak Happy. Bisakah impianmu liar sampai 1 tahun yang akan datang? Bukan saat di kepengurusan saja. Pernahkah antum bermimpi sampai hari itu? Di hari Jumat berkah, biar impian kita menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam, Allah akan menyuruh malaikat rahmat. Wahai malaikat rahmat, ini hamba-hambaku lagi berdoa, angkat doanya dari bawah alam menuju ke aras. Antum di wisuda nanti ketika sudah selesai MC-nya memanggil, wisudawan pertama Ananda, kau tampil di atas panggung, kau dipeluk oleh yai, kau diusap tanganmu sambil mengatakan bismillah. Fi ayyi ardin tato fa anta mas'ulun an islamiyah. Kau turun dari panggung sebelah kiri, siapa lagi yang kau lihat? Ibumu pasti berlinang air matanya. Ibumu yang pernah memegang pundakmu sambil mengatakan 5 tahun lalu di gerbang sana, yang betah di pondok ini, bertahan ya saya. Hari itu di aula ini dia akan tersenyum penuh bangga dengan antum.
Hari ini impianmu bukan hanya impian jadi pengurus kawan jauh ke depan. Karena anak bisa berdiri tegak hari ini berawal dari pengurus seperti antum. Bukankah itu impian antum? Antum nanti pakai toga turun di pangkuan sang ibu sambil mengatakan, "Ibu, aku berikan toga ini untukmu. Ini untuk ibu. Ibumu pasti dengan lirik, aku bangga punya kau anak. Ayahmu pasti dengan lirik, aku bangga. Karena kau bertahan. Bertahanlah di Samudra Darul Ulum wahai kelas 5. Andaikan hari ini 120 orang lebih ini, siapa di antara antum yang masih bertahan di Darul Ulum? Karena apa? Bukankah ini momen yang ditunggu? Karena my people, di Manado salah satunya, anak MC Wisudari itu, apa yang terjadi saat anak MC? Anak katakan, wisudawan wisudawati memasuki aula. Tiba-tiba apa yang terjadi? Protokoler belakang dia teriak, Pak Chandra, jangan mulai dulu mas. Kita nunggu satu wisudawan. Kasihan dia jauh dari Watampone Pak Chandra. Kita nunggu sampai 45 menit. Bayangkan hari wisuda kok bisa dia terlambat. Siapakah wisudawan yang terlambat dari Watampone di hari wisuda yang seharusnya dia datang lebih awal? Sampai semua peserta menunggu kedatangan kakak kita yang satu ini. Siapakah orang itu? Antum melihat orangnya, tapi melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Kenapa dia terlambat? Ini jawabannya kawan. Antum melihat dengan hati, bukan dengan mata. Bisakah antum jadi kebanggaan mereka? Bisakah antum nanti bisa memeluk orang tua antum? Di hari wisuda yang kau tunggu, tinggal menghitung hari. Bisakah antum pegang tuh tangannya, rengkuh doanya? Hari ini bukan hanya untuk calon pengurus, tapi calon pemimpin. Kenapa dia terlambat hari itu nak? Dia adalah ketua BEM. Dia sang leader untuk kampusnya. Ketua badan eksekutif mahasiswa. Tapi dia terlambat di hari wisuda. Antum tahu kenapa dia terlambat? Saat Ana mulai MC, ayah ini menarik jas Ana sambil mengatakan, Pak MC mohon maaf kami terlambat. You tahu kenapa dia terlambat? Karena sang ayah ini mengatakan, Pak Chandra, aku sudah tidak bisa berjalan. Setelah sholat subuh, anakku ini mengatakan, ayah harus tetap ikut ke acara wisuda. Walaupun jalan kaki, anak ini dia mendorong kursi roda 2 jam 30 menit menyusuri dinginnya tanah Manado ke kampus. Dia gak punya uang untuk naik PT-PT atau angkutan. Antum bisa bayangkan kehebatan anak yang terlambat ini. Dia leader dan dia berkarakter. Dia membawa kursi roda sang ayah. Dua jam 30 menit sampai ke kampus. Dan saya katakan kepada bapak ini, bapak tidak terlambat.
untuk menyampaikan ilmu tentang the power of birrul walidain. Coba Anda lihat, semua mata tertuju kepada ayah hebat ini. Tayangan ini kapan? 2018. Semua mata tertuju kepada orang hebat ini. Dia terlambat datang di wisuda, tapi tidak terlambat menyampaikan roh tarbiyah yang indah. 2019 kami bawa tayangan ini ke satu kampus di kampus UIN Arani di Aceh. Apa tugas kami di kampus ini? Kami harus memberikan motivasi untuk seluruh pengurus dan calon wisudawan-wisudawati yang akan diwisuda minggu depannya. Tayangan yang antum lihat barusan itu ditonton oleh ribuan mahasiswa-mahasiswi di kampus UIN Arani Aceh. Kapan itu terjadi? 2019, 1 tahun sebelum pandemi. Saat acara sudah mulai, baru 15 menit kami bicara. Tiba-tiba lagi-lagi siapa yang berteriak di aula megah itu? Ada seorang perempuan, dia ketua BEM UIN Arani di Aceh, Fakultas Tarbiyah. Dia duduk paling pojok, dia teriak sambil mengatakan apa? Pak Chandra, aku melihat tayangan barusan, sedih hati kami Pak Chandra. Aku melihat tayangan orang Manado barusan, sedih hati kami Pak Chandra. Aku melihat tayangan barusan, kami semua bermimpi Pak Happy. Minggu depan kami akan diwisuda Pak Chandra. Kami akan berikan toga kami untuk orang tua kami. Pak Chandra, minggu depan kami akan wisuda, aku akan sujud di kaki ayah ibuku Pak Chandra. Siapakah anak yang teriak itu? Namanya Rina Maharani. Anak Lok Semawe, ketua kepengurusan organisasi di kampus UIN. Dia adalah mahasiswi di UIN Arani di Aceh. Dia berteriak paling pojok dengan lantang punya impian yang matang. Ingin membahagiakan orang tua di hari wisuda minggu depannya. Tapi lagi-lagi ungkapan penyair itu menjadi nyata. Tajrir riyah bima la tastahis sufun. Syekh Al-Mutanabbi itu pernah berkata, tajrir riyah bima la tastahis sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tiba-tiba ini anak yang teriak itu, detik-detik mau diwisuda, dia sakit. 2019 bulan Februari, sebentar lagi mau diwisuda, ajal menjemputnya. Dia meninggal dunia, dia tak bisa merasakan indahnya pakai toga kawan. Dia gak bisa merasakan pelukan hangat dengan orang tercintanya. Dia gak bisa merasakan ucapan selamat dari kawan-kawannya. Acara apa tetap berlanjut? Tetap berlanjut kawan. Anak MC bersama protokol gubernur. Ketika disebut Rina Maharani, tiba-tiba ada seorang ayah yang lari dari belakang aula. Dia mengatakan, Pak MC, aku adalah ayah dari almarhumah. Bolehkah aku naik ke atas panggung? Bapak, saya tanggung jawab naik ke atas panggung, ambil toga sang almarhumah. Dia mengambil ijazah sang almarhumah sambil memeluk sang rektor. Dan ayah ini mengatakan, aku bangga punya seorang putri. Walaupun dia almarhumah, tapi dia adalah sarjana terbaikku. Ini real kawan. Dia ketua BEM, punya impian.
tapi tak nyata impiannya. Yang di Manado, dia juga ketua BEM. Dia terlambat datang di wisuda, tapi dia menyampaikan nilai tarbawi tentang the power of birrul walidain. Dan ini real di Aceh 2019 bulan Februari, dan kami saksi hari ini. Anda lihat ayah yang hebat ini. Dia tak bicara apa-apa, tapi bahasa tubuhnya penuh dengan cinta. Tanah Rencong hari itu berduka, kawan. Kehilangan seorang pemimpin dari tanah Lok Semawe. Tanah Nanggro Aceh Darussalam hari itu berduka. Muncul ungkapan selamat atas wisudawan-wisudawati, tapi tidak sedikit yang mengucapkan turut bela sungkawa atas wafatnya sang ketua BEM hari itu. Kenapa anak kata gayo depan antum, wahai calon pengurus? Terlalu sempit kalau pembekalan hari ini hanya diperuntukkan untuk seorang calon pengurus. Karena anak bisa duduk depan antum, berawal jadi calon pengurus tahun 2000 hari itu, dan anak punya impian saat duduk seperti antum. Suatu saat anak harus tampil depan orang tua dan harus berkiprah untuk orang banyak. Bisakah hari ini pun antum punya impian? Andaikan hari ini anak bersama panitia ngasih surprise buat antum. Kejutannya adalah orang tua antum kelas 5 hari ini sudah hadir di depan gerbang. Sudah kami hadirkan untuk antum. Ana yakin antum akan mengatakan, Pak Happy, Ana mohon izin sebentar aja. Andaikan Ana diizinkan jadi pengurus, Ana pengen peluk orang tuaku sebentar aja, Pak Chandra. Dan antum pasti akan berbisik di telinga orang tua antum sambil antum berdoa, Ya Rabb, tawil a'marona ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami. Wasahi ajsadana wahasil amalana. Bukankah itu impian? Bukan hanya impian seorang calon pengurus, tapi impian sang pemimpin. Karena apa? Kalau antum melihat gambar ini, indahnya. Pasti antum akan cari itu orang tua antum akan peluk seperti pelukan orang Manado ini. Dia cari orang tuanya seperti dia memeluk dan dia sujud di kaki ibunya seperti yang terjadi di Sidoarjo ini. Pasti antum akan cari orang tua antum akan pegang tangannya. Seperti yang terjadi di tempat-tempat lain. Dia calon pengurus OSIS yang gak pernah menyelami alam pesantren. Dia aja rindu pelukan itu bersama mereka. Dia OSIS, kawan. Dia anak-anak OSIS yang merindukan banget. Mereka itu akan diangkat menjadi pengurus OSIS, tapi dia cari orang tuanya di situ. Karena apa? Dahsyatnya kekuatan pelukan. Jiwa kepengurusan, kepemimpinan, ada the power of body language, kekuatan bahasa tubuh. Antum nanti datang orang tua antum hari Jumat kah itu, ketika antum ketemu orang tua antum, ambil tangannya, kawan. Kadang ketika dia peluk antum, masya Allah, di situ ada energi elektromagnetik, energi positif. Kekuatan pelukan seperti pelukan Nabi Yunus Sallallahu Alaihi Wasallam bersama putrinya Sayyidah Fatimah Zahra.
Sayyidah Fatimah bersama sang ayah leader yang hebat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dipeluk itu Siti Fatimah qabla wafatin Nabi. Dipeluk erat, dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah bakiyah. Padahal Nabi nggak berkata apa-apa, baru memeluk Fatimah langsung berlinang air matanya. Apalagi saat Nabi berkata-kata di telinga kiri Fatimah, apa yang dikatakan Nabi? Ya Fatimah, saya tini al-ajal. Ajalku sudah mendekat, wahai putriku. Fatimah langsung tambah menangis di situ. Dibisikkan sambil dipeluk itu Fatimah, dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah. Fatimah langsung dia tersenyum. Antum tahu kenapa? Karena di situ ada qaul dan layinan, kata-kata yang lembut dari seorang ayah, sang leader. Apa kalimatnya? Putriku, walaupun aku sudah tiada, tapi kau nanti akan menyusulku ke surga Allah orang pertama kali. Dan kau akan menjadi figur untuk para muslimat dan mukminat di muka bumi ini. Fatimah langsung tersenyum. Kekuatan pelukan. Antum ingin sukses? Ketika orang tua antum bertemu 30 menit, tapi di situ kau bisa memeluknya dengan penuh cinta. Apa efeknya sih nak? Kekuatan pelukan itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Apa sih dampak dari pelukan itu? Dampak kau meluk orang tua antum hanya sebentar, itu bisa mempengaruhi hormon oksitosin. Wahai putri, ada kawanmu curhat, dia nangis, dia peluk antum putri, antar putri. Antum peluk dia, itu akan timbul namanya apa? The power of hug, kekuatan pelukan. Mempengaruhi hormon oksitosin. Antum punya adik, dia menangis, antum peluk dia sambil antum katakan, sabar ya nak ya, sabar ya dek ya. Kata-kata antum itu ada power yang membuat pengaruhi racun dari zat berbahaya di otak. Leadership bukan hanya sekedar leader, tapi inner, ruh kepengurusan. Hanya untuk jadi pengurus, adik-adikmu pasti bisa kawan. Tapi bisakah kelas 5 punya jadi pengurus, tapi dia punya inner, ruh sang pengurus. Antum jadi ketua, dia punya ruh. Wahai para muslimah di tangan kanan kami depan ini, anti pun sama. Muslimah yang punya inner, roh. Kenapa? Sel otot tikus aja kan. Sel otot tikus disuntikan hormon oksitosin. Antum lihat, yang tadinya selnya kelihatan tua, dia nampak muda kembali. Itu sel otot tikus disuntikan hormon oksitosin, hormon cinta. Maka hari ini apa impian antum? Hampir 2 jam lebih anak bicara. What is your dream? Antum bilang, Pak Happy, saya ingin jadi pengurus. Bukan itu. Pak Happy, impian saya satu Pak Chandra. Saya ingin jadi pengurus. Dan bukan sekedar jadi pengurus. Itu yang saya maksud. Tapi antum punya indah 3 jam. 3 jam anak bersama antum. Antum keluar dari alam koah ini. Antum sudah menjadi manusia baru. Ya Allah, bismillah. Ya Allah, bismillah, bismillah. Anak harus belajar. Tahun depan anak kelas 6 ya Allah. Anak pengen bahagiain mereka yang pernah bersama di sekelilingku. Rugi kalau antum hanya belajar tentang kepengurusan hari ini, tapi belajar tentang mimpi. Karena apa? Semua yang hari ini hadir, kalau anak tanya antum, apa impianmu hari ini? Bisa dilakukan layar. Semua pasti punya impian. Ketika pertanyaan ini anda lemparkan kembali bersama antum, what is your dream? Sebentar sebelum diganti. Pasti semua jawabannya akan sama. Pak Happy, impian saya satu Pak Chandra.
Saya ingin bahagiain mereka aja Pak Hepe. Saya ingin bahagiain orang tua. Pasti jawabannya sama. Ada nggak yang jawabannya berbeda? Maju ke depan. Anak kasih one sertifikat. Putri, anak minta putri. Ada nggak? Gak ada yang berani. Antum gak mau diaminin sama ratusan tangan hari ini. Yakin? Anak itu 5 mundur. Antum gak pengen diamini oleh hadal makan hafat humul malaikah? Anak itu 5 mundur. Apa yang biar antum dan kita amin? 5 4. Ada Ustaz Jafar. Ainal musamma. Fadl ukhti. Ta'ala kuna. Impian sang calon pengurus. Sini kan. Sini nah. Kita semua pengen tahu, what is your dream? Leadership identik dengan dream. Lihat ke depan kan? Tanpa menyebutkan nama. Apa impianmu? Impian saya lalu menjadi seorang penulis yang tulisannya bisa dilihat oleh banyak orang dan bisa menginspirasi serta menjadi motivasi untuk setiap orang menjadi terkenal dan bisa membanggakan kedua orang tua serta bisa untuk menjadi sebuah contoh bagi orang-orang belajar. Amazing, I like it. Antum dengarkan omongan anak baik-baik hari ini. 2022 di hari Jumat. Ini panggung kami yang ke-900 sekian setelah Lombok. Bukankah 2014 hari itu nak, ada seorang santri dari Pondok Pesantren Nurul Haromain Lombok. Dia duduk persis seperti kau di belakang. Dia maju ke depan, Pak Happy. Impian saya satu Pak Chandra. Kalau Allah menakdirkan, aku ingin hijrah ke Jakarta nanti bekerja. Dan aku akan MC bersama kau Pak Chandra di karpet Geraha Istana. Ribuan santri memberikan tepuk tangan untuk dia. Dan qadarullah, impian itu terwujud. Acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Yang mendampingi kami MC siapa? Santriwati dari Pondok Pesantren Nurul Haromain Lombok. 2 tahun yang lalu. Hari ini di hari Jumat, kau impiannya adalah sang penulis berkarakter yang akan terlahir dari calon alumni 2023. Tepuk tangan buat Anda. Kak, sebelum kau menjadi penulis, antum gak bakal lupa dengan momen hari ini di saat segmen kepengurusan kau maju ke depan dan kau ingin jadi seorang writer. Pegang ini baik-baik. Ini kertas sederhana. You yang tadi maju ke depan, ini kertas sangat sederhana. Tapi ini ribuan kertas yang sudah tersebar ke seluruh orang-orang. Dan ketika mereka sudah menjadi staf BUMN bersama Pak Erick Thohir, Pak Menteri, stafnya mengatakan, Pak Chandra pasti akan lupa dengan saya. Saya adalah orang yang pernah kau kasih sertifikat saat saya waktu kelas 3 SD. Dan sertifikat itu masih ada Pak Chandra. Di loker kami masih tertempel. Allahu Akbar. Ternyata kertas itu yang membuat dia spiritnya tumbuh. Hanya kertas sederhana. Tanda tangan dari insan al-fakir al-dhaif ini. Bukannya sudah jadi pengurus, jadi seorang pemimpi berawal dari ruang kepengurusan nanti. Tepuk tangan buat calon penulis hebat ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Barakallahu fiik. Jazakillah khair. Silakan kembali ke tempat. Barakallahu fiik. Kakak kita yang maju ke depan sama seperti kakak dari Sidoarjo ini, adinda kita. Di saat barusan tak ada yang angkat tangan, betul. Sama
Saat itu orang tuanya sayap kanan, santri-santrinya sayap kiri di Hotel Novotel Surabaya. Anda tahu ketika kami mengatakan, wahai santri-santriku, what is your dream? Apa impianmu hari ini di depan orang tuamu? Tak ada yang berani angkat tangan. Tiba-tiba ada satu anak, dia mau angkat tangan. Mr. Chandra, aku punya impian Pak Happy. Hai saya maju ke depan, kau maju ke depan. Dia maju ke depan, tapi nggak ada orang tuanya. Pas maju ke depan, siapa namamu? Semua mata tertuju kepada kakak kita ini. Dia ketua kelas dari ruang SD di staf kepengurusannya. Ketika saya tanya, kau dari mana? Pak Chandra, aku dari Jambi. Aku dari Muara Bungo, Pak Chandra. Tapi aku tinggal di Surabaya. Hai, what is your parents? Mana orang tuamu? Apa jawaban dia? Pak Chandra, orang tuaku ini sudah tak ada, Pak Chandra. Saat waktu itu Pak Chandra, ibuku dan ayahku ini tinggal di Aceh Pak Chandra. Karena mereka terserang gelombang tsunami Pak Chandra. Tapi aku masih ingat Pak Chandra, aku masih bayi, aku ditarik sama relawan Pak Chandra. Ibuku ini terbawa arus ombak Pak Chandra. Ibuku di atas ombak itu dia berteriak Pak Chandra, nah jika ibumu mati hari ini nak, nanti kau harus bisa ngaji anak ya. Aku masih ingat itu Pak Chandra. Makanya aku berada di pesantren Pak Chandra. Aku ingin belajar ngaji Pak Happy. Anak peluk anak ini, anak pegang kepalanya itu. Sampai ada mengatakan, I am your father here. Apa impian anak ini? Indah kali. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Antum lihat doanya indah banget Kak. Anak SD kelas 3. Doanya indah. Ya Allah, haramkan wajah ayah ibuku dari disambar oleh api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Lido punya impian, kepengurusan tahun ini punya impian, Hisada punya impian, Pramuka juga sama, Rayon pun juga sama. Jadi kepemimpinan ini harus punya the power of dream. Tak cukup hanya visi, misi, tapi harus dinyatakan visi dan misinya itu dalam realita. Bukannya tertempel di sebuah kantor atau di ruang kepemimpinanmu. Yes, that's a dream. Itulah impian. Seperti seorang adik, dia curhat terhadap kakaknya. Impiannya muncul hari itu. Antum lihat ayah ini. Adik kita ini dia curhat dengan kakaknya. Dia punya impian. Karena apa? Dia punya inner, punya cinta, punya roh. Dia memimpin dirinya sendiri untuk mengungkapkan cintanya kepada sang ayah dan juga sang kakak. Kesimpulan di segmen terakhir ini, people. Jadikanlah Darul Ulum Lido ini dalam naungan kepengurusan antum adalah samudera untuk mengenal Rob. Rob itu maha baik. Ana ulangina, Rob itu maha baik. Jadikanlah kepengurusan di Hisada, Pramuka, di Rayon adalah kemampuan untuk meraih mimpi. Ingatkah, kemampuan meraih mimpi ada batasnya, sedangkan pintu pertolongan Allah tidak akan pernah terbatas. Iringi mimpi antum dengan doa. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Ana ulangi Bible, berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Berdoalah agar kepengurusan antum lancar dan jaya semuanya. Dan bersyukurlah antum mendapatkan amanah di kepengurusan antum. Katakan sama-sama hari ini, people. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin.
Itu adalah segmen terakhir hari ini. Saya akan kembalikan ke moderator. Kalau ada segmen tanya jawab sebelum jam 10.30 dan kami berikan kepada moderator. Silakan. Kalau antum mengatakan Pak Happy, saya itu punya kekurangan itu saya itu cadel Pak Happy. Jadi saya itu kalau berbicara jadi nggak pede saya bicaranya. Nah, antum pegang mikrofon hari ini sambil you bicara menatap ke Ana melihat dan itu adalah kelebihanmu hari ini. Ketika antum mengatakan, tapi Pak Happy saya kekurangan cadel, Kak, jangankan antum, saya aja punya kekurangan. Tapi ketika kita bicara, gunakan kekuatan kita saat kita bicara. Jangan fokus kepada kekurangan kita. Antum lihat, tadi ada dua benda. Yang pertama apa kelebihan kekurangannya? Silet. Yang kedua apa? Dia nggak fokus kepada kekurangannya. Yang penting silet tajam dan kapak itu 1 kali lepasan pohon bisa tumbang. Kak, antum tampil hari ini pegang mikrofon. Hayya maziyatuh. Itu adalah kelebihanmu. Jangan fokus kepada kekuranganmu. Karena apa? Bicara dengan power adalah bukan power dengan kekurangannya, tapi power dengan kelebihan kita. Antum tanya ke anak, Pak Happy, hari ini Pak Happy bicara hampir 3 jam lah Pak Chandra. Ketika Anda bicara hari ini emang Pak Happy nggak blank hari ini. Pak Happy banyak kekurangannya, banyak banget kekurangan anak hari ini bicara. Antum nggak sadar kalau anak banyak hampir 17 kali mau blank hari ini. Anak ulang ya kayak, antum nggak sadar kalau anak 17 kali mau ngeblank hari ini. Tapi antum nggak tahu di mana letak ngeblank anak. Karena apa? Anda menggunakan power vokal Anda sesekali mengangkat vokal Anda high voice, sesekali Anda lirih suaranya. Antum masih ingat ketika Anda mengatakan, nah, antum lihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Antum masih ingat gak kalimat tadi itu? Sebelum tayangan video, itu Anda ngomong dengan the power of vokal. Padahal di situ Anda lagi menunjukkan kekurangan. Anda lupa habis itu Anda ngomong apa lagi. Tapi antum lebih fokus ke omongan Anda yang lirih tadi. Lihatlah dengan hati, bukan dengan mata. Antum semakin fokus dan penasaran apa tayangannya. Padahal di situ Anda lagi ngeblank. Yang kedua, how to say. Saat kita bicara, sekalipun kita ada kekurangan, nah, contohnya cadelkah dia atau suara cempreng. Antum tahu suara cempreng nggak? Suara cempreng, bagi anak itu kelebihan. Orang cempreng lagi dicari hari ini. Antum kalau ke Sentul setiap hari Rabu ada materi public speaking for cempreng community. Itu diperuntukkan untuk orang-orang cempreng. Ramai banget di situ kawan. Kenapa antum banyak yang nangis hari ini? Ternyata antum gak sadar kalau itu adalah materi bagaimana kita bicara dan memberikan pengaruh kepada lawan bicaranya. Kenapa hari ini antum banyak yang berlinang air mata? Kalau antum bilang, Pak Happy, kami ini hari ini mau putra mau putri berlinang air mata karena itu Pak Chandra gara-gara tayangannya, bukan. Itu Pak Happy gara-gara musiknya, bukan. Kalau anak kembalikan kembali selain itu, antum mulai banyak yang berlinang air mata setelah anak munculkan gambar yang satu ini tadi. Antum banyak yang berlinang air mata setelah anak munculkan kalau antum suatu saat akan berada di satu mimpi ini. Antum digiring tuh. Otak antum ke 5 tahun yang lalu, masuk pondok 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai hari ini. Antum sudah banyak lagi yang berlinang air mata. Setelah apa? Nih, mulai gambar yang satu ini. Yuk kita review kembali. Dan antum banyak yang tumpah hari ini, mau putra atau putri, gara-gara apa? Gara-gara satu tayangan visual ini. Terus antum bilang, Pak Happy, itu videonya Pak Happy bikin bawang semua. Bukan. Karena yang membuat antum berlinang air mata bukan videonya, bukan musiknya. Apa? Anak yang ngomongnya lebay.com. Coba kalau Anda ngomongnya kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kan pengen wisuda ya. Nanti kan ini toganya nih, nah ini toganya ya. Nah ini toga ya. Nanti kan teman-teman wisuda. Nah nanti kalau di wisuda kan nanti dipanggil ya ke depan ya, di wisuda ya. Habis itu kan pakai toga. Saya pernah ya dulu ke Manado, pas ke Manado kan ada acara wisuda.
Habis itu kan ada orang ya terlambat di wisudanya, mau lihat ini jelmanya ya. Nih, mana ya videonya, sebentar ya. Ini videonya bentar lagi ya. Ya teman-teman tolong lihatnya dengan hati ya, bukan dengan mata ya. Apa bedanya anak kayak Pak Tarno di situ? Tapi kalau anak ngomongnya, nah, nangis lagi antum. Tapi kalau anak ngomongnya kayak tadi Kak, pengaruhnya luar biasa. Gaya bicara kita pengaruhnya luar biasa. Teman-teman mau lihat videonya ya. Itu kan di Manado ya. Ini orangnya ya. Nah, ini orangnya. Tuh itu bapaknya tuh itu. Ya. Saya juga nggak nanya waktu itu ya kenapa. Intinya mah dia teh jalan kaki lah gitu ya dari rumah. Gitu jalan kaki. Nah itu bapaknya tuh ya. Ini anaknya, ini ketuanya nih. Ini ketua. Ini ya. Sebentar ya. Nah, yuk duduk. Nah, kalau saya ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Anda kena prank hari ini, kawan. Baru hari itu contoh. Oh iya benar juga ya. Tapi kalau Anda ngomongnya kayak tadi, nah, antum lihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Antum lihat ayah hebat ini. Hei yang baju putih jangan ngalangin. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini juga. Antum ngebayangin, gara-gara pertanyaan dia nih kakak kita tadi, anak jawab lebih luas lagi, membuka cakrawala. Kalau bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Teman-teman, anak kan ke Aceh ya. Pas ke Aceh ada ketua BEM, dia tuh teriak di belakang. Dia kan pengen wisuda ya. Nih anaknya ini nih. Nah, ini anaknya ya. Itu pengen wisuda. Astagfirullahaladzim gak jadi wisudanya. Gara-gara apa meninggal ya. Jadi pas meninggal. Jadi kalau udah meninggal mah gak mungkin wisuda. Kalau anak ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Tapi gara-gara antum digiring kepada satu ungkapan penyair. Nah, angin itu kadang berhembus. Tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Nangis lagi antum. Berarti kesimpulannya apa pertanyaan dari dia? Nah, apapun kekurangan kita ketika bicara, how to say, cara kita bicara harus 97%, what to say, isi bicaranya hanya 3%. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangan buat pendengar kita hari ini. Silakan next. Baik, selanjutnya untuk memberi satu pertanyaan dari sana. Silakan. Waalaikumsalam. Pak Chandra, saya mau tanya. Silakan. Bagaimana cara menciptakan komunikasi yang baik antara seorang anak yang didengar dengan orang tuanya dan ingin dimengerti, tapi orang tuanya ingin mengerti juga karena sibuk pada pekerjaannya masing-masing. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Jafar, suaya Ustaz Jafar. Ini biasanya pertanyaan yang seperti ini itu sebelum obrolan tadi. Biasanya acara smart parenting. Jadi sayap kiri anak-anak santri, sayap kanan orang tuanya. Ada loh, ada santri dia bertanya persis pertanyaan seperti kamu kan tadi. Orang tuanya ada di situ. Orang tuanya langsung minta maaf kepada anaknya. Ini pertanyaan unik kan? Karena apa? Karena bagaimanapun orang tua itu butuh banget. Orang tua itu butuh banget dia dekat dengan anaknya, tapi dia sibuk dengan kerjaannya. Maksud kakak kita, Pak Happy, kami jarang komunikasi dengan orang tua kami. Soalnya Pak Happy, orang tua kami sibuk banget Pak Happy. Jawaban saya satu, nak. Kita nggak bisa menuntut dia, menuntut orang tua untuk mengerti kita. Karena bagaimanapun ikram, takzim, hormat harus tetap hadir untuk mereka walaupun mereka di tengah kesibukannya. Tugas kita satu yang ada di pesantren ini,
Doakan orang tua dari alam pesantren. Walaupun di tengah kesibukan, suatu saat dia akan datang kepada kita. Walaupun hanya 5 menit kau ketemu dengan dia, tapi setiap detiknya berkualitas. Hanya mengatakan, nah maaf ya sayang ya, ayah ibu sibuk kemarin gak bisa ketemu. Tapi ingat, doa ayah dan ibu selalu hadir buat kamu. Karena apa? Kita yakin kerjanya dia, sibuknya dia, penuh energi doa. Detak nadinya hadir untuk kita. Hari ini mungkin banyak orang tuamu yang lagi terbaring dengan sakitnya, tapi nadinya dia berdetak mendoakanmu. Tetap husnuzonnah, walaupun di tengah kesibukannya, tapi doamu hari ini akan mengiringi tiap detak nadinya. Sukses buat kamu hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Baik, my people, waktu sudah menunjukkan pukul 10:25 menit. Saatnya kami mohon pamit. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini, yang pertama, belajar dari orang Solomon. Yang kedua, punya mind, heart, dan spirit. Jangan menjadi generasi yang biasa-biasa saja, tapi harus tetap bahagia agar terjaga prefrontal cortex kita. Dan segmen yang terakhir barusan apa? Kesuksesan seseorang karena ada the power of birrul walidain. Kepengurusan yang hebat ada doa orang tua yang ada di rumahmu masing-masing. Dan pesan sebelum kami off air hari ini, ada tulisan menarik, silakan dibaca. 1, 2, katakan. Antum jangan merasa sendiri. Antum harus seperti motor-motor ini, tidak saling menjatuhkan. Antum harus seperti motor-motor ini, don't stay alone. Antum harus saling bergandengan tangan satu sama lain. Antum harus jadi kepengurusan senada seirama. Jangan jalan sendiri, jangan jalan di tempat, tapi harus bikin collaboration dengan yang lain. Antum harus seperti motor-motor ini, tak ada yang saling bersenggolan, tak ada yang saling menjatuhkan, indah dipandang mata, harmoni, senada, dan seirama. Karena apa? Semua harus berubah, semangat baru dan harus berubah. Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. 3 jam yang lalu antum belum tahu namanya prefrontal cortex. Sekarang antum sudah tahu. 3 jam yang lalu antum belum tahu kisah Solomon. Sekarang antum sudah tahu. 3 jam yang lalu antum belum tahu ternyata seindah itu orang-orang Manado menunjukkan orang tuanya. Hari ini ana mohon pamit. Ustaz Jafar, syukran Ustaz. Sampaikan saat takzim kami untuk Pak Kiai, para dewan guru yang mendampingi di zona kanan kiri depan belakang kami. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita keluar, angkat tangan kanannya biba, kepalkan tangannya. Nusantara merindukan the power of takbir antum semuanya hari ini. Takbir. Darul Ulum Lido merindukan takbir dari generasi kepengurusan tahun ini. Takbir. Jum'ah Mubarakah. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Ana Al-Fakir Happy Chandra, mohon izin setelah ini kami akan menuju langsung ke Karawang sampai besok tanggal 5 dan 6. Setelah itu kami akan menuju ke Palembang dan juga ke Lampung. Hadza wallahu a'lam bishawab. Doakum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.